Al-hijratu baqiyatun ila yaumil qiyamah. Hijrah, proses hijrah itu berlangsung sampai hari kiamat. Proses hijrah itu berlangsung sampai hari di perangkat-perangkat singkaran hijrah tuh. Yani al-hijratul hissiyatu wal ma'nawiyatu. Yang dimaksudkan di sini adalah dua makna hijrah. Hijrah fisik dan hijrah non fisik. Bisa hijrah raga dan hijrah jiwa. Fakullu baladin la yajidu fiha ma yu'nihi ala dinihi atau la yajidu fiha qalbahu tuhibbul hijrata anha. Setiap negeri yang tidak didapati di dalamnya tidak ada orang yang mau menolongnya, menolong dia dan menolong agamanya, menolong dia, yu'inuhu ala dinihi, tidak menolong dia atas agamanya, artinya tidak memberikan fasilitas. Suatu negeri yang tidak memberikan fasilitas kepada pengikut agamanya untuk melakukan ibadah-ibadah atau seremoni keagamaannya, aw la yajidu fi qalbahu, atau tidak menemukan orang itu di dalam negeri itu menemukan hatinya tuhibbu ya la yajidu fiha qalbahu tajibul hijratu anha, atau dia tidak menemukan di dalam negeri itu ketenangan, tidak menemukan hatinya, itu artinya hidupnya tidak tenang dan dipersulit, ya, dipersulit. Jadi yu'inuhu ala dinihi, dipersulit. Ketika kita tinggal di negeri di mana kita dipersulit dalam mengamalkan agama kita, mananya begitu, atau kita tidak mendapatkan kedamaian di dalam negeri itu, ya harus hijrah, harus pindah, harus tinggalan baik. Dunia tidak sebesar daun kelor. Atau kata Allah dikatakan innal arda wasi'atun fatuhajiru ilaiha. Bumi Allah masih luas, silakan pindah. Wes ngali baik. Bareng sira nongkrong dengan mertua sampai tengah 11 tahun beli lunga-lunga. Sampai nyemongit kan. Iya, teman-teman di pon di bisuane, di tongor-tongor ya kok baik. Dia ngapain lagi mondok urusan. Segera pindah gitu. Guyon pun makan guyon. Wa kullu syawatin taqta'uhu an rabbih tajibul hijratu anha. Kemudian juga segala keinginan yang bisa memutus hubungan dengan Tuhan juga harus ditinggalkan. Wabillahi taufiq. Itu maksud dari sabda Rasulullah, raja'na minal jihadil asghari, mangga-mangga Waalaikumsalam ilal jihadil akbar, dan wal hijratu waqiyatun ila yaumil qiyamah. Ini asal-asalnya memang dari hadis yang mutawatir. Jadi ya saya kira salah satu hadis mutawatir yang paling populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha fa hijratuhu lil
tentunya awi meratin yang kiawaha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang itu tergantung hijrahnya. Kalau hijrahnya ke cewek yang pengen dikawini, atau juga hijrah kepada dunia untuk dicapainya, ya hijrahnya ke situ. Fahijratuhu ilaih, ya hijrahnya ke situ. Ini kalimat hijrah ini menjadi kalimat yang berkembang sampai sekarang. Pokoknya prosesnya kita meninggalkan apa saja yang kita sukai, itu namanya hijrah. Tetapi juga hijrah juga bisa dimakna sini memangkan hijratuhu, barang siapa yang motivasinya, hijrah juga sebagai makna motivasi, pindah dari suatu tempat ke tempat lain namanya hijrah, bertujuan juga hijrah, ya kemudian motivasi juga disebut hijrah. Ini berkembang, bervariasi bahasa hijrahnya sampai kepada hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek, tradisi-tradisi yang buruk menuju tradisi yang lebih baik, itu juga disebut dengan hijrah. Jangan-jangan reformasi juga bisa disebut hijrah juga, dari orde baru ke orde reformasi. Dan kita sekarang sudah 2 kali hijrah, dari orde lama ke orde baru, dari orde baru ke orde reformasi. Berarti kita sah sudah terlahir di sini 2 kali. Iya beli kunku. Jadi bisa. Hadza akhirul kitab alladzi arsalahu ila ba'di ikhwanihi ila ba'di ikhwanihi. Ini akhir kitab yang telah dikirim oleh mu'allif kepada sebagian teman-temannya. Wahasiluhu, kesimpulannya adalah bayanus suluki min awalihi ila akhiri. Kesimpulannya sih isinya adalah penjelasan tentang suluk dari awal sampai akhir, dari awalnya sampai akhirnya. Fahuwa yakfi fahuwa yukfi zawil albaba an mutala'ati kulli kitab. Tulisan-tulisan mu'allif ini ya dianggap cukup lah untuk orang yang cerdas nih. Artinya nggak usah mutalaah kitab yang lain, ini saja sudah mencukupi. Artinya mengapa? Sangat lengkap dan sangat mendetail isinya. Dan memang ini adalah pengakuan dari banyak ulama yang menyatakan, bahkan mungkin juga berlebihan, wong Arab bakal ngalem mucak ketekang cungur. Apa tekang cungur tuh? Majeleman. Artinya ya pong dari wong tegal gubuk. Iya, bakal jare wong susukane jahat, bakal jare wong jambene akelewane payah ya kabeh, gede payah ayu payah. Antara lain adalah komentar, kalaulah seandainya karangan Imam Al-Junaid ini diperbolehkan dijadikan kitab suci kedua setelah Al-Quran, maka karangan Imam Junaid inilah sah untuk menjadi kitab suci yang kedua. Nah, artinya mentok bikin ngalem deh. Saya sendiri juga menilai ini memang karangan sangat singkat, sangat padat, sangat dalam, sangat lugas, sangat tegas, sangat lengkap, sangat ya memang sangat sekali. Tetapi saya melihat masih perlu untuk
mutolaah atau membaca kitab-kitab lain karangan orang lain, karena komparasi itu juga tetap diperlukan. Ya, nanti ada Tibul Qulub, ada apa namanya Ibnu Taimiyah, yang orang yang rasional juga punya apa Ighatsatul Lahfan min Makaidi Syaitan, juga itu saya kira kajian spiritual juga, dan banyak lagi. Yang populer adalah punya Imam Al-Ghazali, tapi judulnya Nyangklak, Ihya Ulumuddin, Nyangklak judulnya itu. Mesti nyangklak kok. Bahkan juga mobil membah jalan Karangampel, Cirebon, jual jembatan nyongklak bukan kau bakal beli direm kau mabur mobilnya. Tuh, karena nyengklak, ngerti nyengklak? Imam Ghazali juga judul kitabnya Nyengklak, isinya mah ya lumayan lah, tapi nyengklak kita. Ihya Ulumuddin, ngurip-ngurip agama, ngurip-ngurip ilmu. Ketika saya tanya, coba sebutkan ilmu agama itu seperti apa, beli ketemu. Saya sebutkan agama. Menghidupkan kembali ilmu agama. Saya menjadi bingung, ini saya kira latahnya kita itu adalah setelah cetusan dari Imam Al-Ghazali yang menyebut ada ilmu agama yang sudah mati, yang perlu dihidupkan kembali. Lalu ketika tanya kepada teman-teman, coba sebutkan ilmu agama itu seperti apa sih? Yus kitab kun mah ilmu aja. Itu kitab ilmu nahwu konan, musarab konan, balaghah konan. Bukan kitab ilmu. Ilmu tajwid, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, hadis, konon tahkun tak maksudnya. Ya iya. Nah, lalu konsekuensinya saya katakan ketika Nabi menyuruh sahabatnya untuk mencari ilmu, thalabul ilmi fardhatun. Ilmu Islam seperti itu sudah ada belum? Jadi Nabi menyuruh sahabatnya untuk mencari ilmu yang waktu itu belum ada. Sampeyan duwe anak dikirim kongkon mondok nih pesantren sing durung digawe konon. Sampeyan tak ajak mangan karo kula sing segane durung tak liwet. Jejeg ya. Ya jejeg begini. Global. Iya global tuh gimana maksudnya? Nyong fikih sana durung. Ilmu fikih waktu Nabi masih hidup sudah ada belum ilmu fikih itu? Yang sahabat junub masih guling ning padang pasir aja, merumuskan isyarat sholat saja masih dimusyawarahkan. Bagaimana caranya memberitahu orang bahwa waktu sholat sudah masuk? Iya kan? Ada yang berpendapat membakar api, ada yang mukul lonceng, iya kan? Cuma beledogan ya ada. Beledogan bisa tuh kayak nah, itu begitu. Jadi Pak Jileman bahwa nah lalu para sahabat nurut nggak disuruh ngaji tuh? Nurut. Pesantrennya kemana? Ke Yunani, ke Mesir, ke Persia. Saya kira Cina belum ya, belum ada kontak budaya dengan Cina tuh. Sehingga hadis talabul ilmi fardhatun walau bisin juga hadisnya masih dipertanyakan sebelum ada kontak. Durung rungu gua ngarap anak jagat arane Cina kok. Oke lah, kita nggak usah persoalkan itu dulu. Yang jelas pesantrennya ning Yunani, pesantrennya Kiai Plato, Kiai Aristoteles,
Kiai Sokrates, Pitagoras, Pitagoras, Ustadz anak Simenes, Mu'alim, terus. Yang Persi pada belajar siasat perang, belajar tentang ya, moneter, tentang tata negara dan sebagainya. Itu yang mereka pelajari. Ini berkepanjangan sampai akhirnya orang belajar juga ada dua macam. Belajar agama, belajar ilmu umum, sampai akhirnya ya sampai kepada bab zakat juga. Baka ustad oleh zakat, baka guru SD mah beli. Sampai baka si ngajar ilmu agama arane ustad, baka si ngajar ilmu umum arane guru. Ya kan begitu. Ya agama juga kalau pakai negeri mah ya bareng ngaji agama juga dapat gaji. Dulu ya guru agama nung SD akeh juga. Setiap SD itu ada 2 guru agamanya. No. Apa GTF? Oh konon. Ya seperti itu. Sehingga bakal wong ngerepon mondok atau dia tabrakan mati syahid, bakal sekolah SMA mah beli neraka ya konon. Nah, ilmu-ilmu yang kamu pelajari, ilmu anatomi, ilmu gizi, ilmu patologi, itu semuanya yang melakukan penelitian uji coba yang bersusah payah orang-orang Islam. Lah ya iya. Sehingga kata ulama pada zaman dahulu kala itu duduk kiai, ulamaku ya ahli fisika, ahli apoteker, ahli anatomi, ahli kosmologi, itu ulama zaman dulu. Sekarang dari agama ilmunya ada agama umum segala macam, sampai akhirnya kata ulama menjadi sempit, yaitu orang yang bisa baca kitab kuning. Non, jadi pakai ahli fisika mah bukan ulama, ada profesor. Bakakin mah ubaru konon. Jadi seperti itulah pikiran kita itu. Jadi bakal belajar ngitung malah keganjaran nih ya. Belajar ilmu bumi lah keganjaran nih. Bakal belajar fikih. Nah, bakal dipanggil sarama pasang tarif sih dunia duduk. Konon. Ya, jadi tidak ada satu garis demarkasi. Tidak ada batasan yang jelas ilmu agama, ilmu umum tak apa. Nyo asalnya memang ada. Sesuatu yang tidak ada memang ada. Iya. Nabi tidak pernah membedakan ilmu agama, ilmu umum. Ilmu ya ilmu. Ya iya. Apalagi ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimentalis, yang sudah diuji coba berulang-ulang, ya kan gitu, dengan hasil yang sama, lalu dibuat kaidah-kaidah umum, yaitu ya harus dipercayai, mengapa tidak? Bukan mitologi, bukan mitos. Ilmu adalah ilmu, bukan mitos. Itu. Ya, ini membentuk pemikiran juga. Jadi pada akhirnya ketika kita mendorong anak sekolah juga ya, kalau pengen bisa jadi pegawai negeri ya sekolah umum gitu ya, bakal pengen bisa ngaji ya pesantren. Tuh anak beli hadis Nabi gitu, Al-Quran, bahwa ilmu dibagi lorok kanggo nggampangaken.
tambah ngederakan. Jadi tambah ngederakan. Ya justru karena itu maka seharusnya integrated kurikulum SD itu di dalamnya ada pelajaran keislaman. Nah kalau ilmu Islam memang betul, artinya ilmu Islam itu ilmu yang diproduk oleh umat Islam, hasil dari proses perkembangan peradaban umat Islam dalam memainkan peran penting di dunia ini, itu saja. Jadi ilmu pengetahuan apa saja yang dihasilkan oleh umat Islam itu namanya sebutnya ilmu Islam. Nah, kedokteran itu adalah rekayasa Ibnu Sina. Berarti ilmu kedokteran ilmu apa? Ilmu Islam. Matematika juga sama. Jadi ya ilmu yang ada sekarang ini ilmu Islam semua, kan begitu. Masih mending anak mengkonon. Semua ilmu ya ilmu agama semua ilmu Islam semua. Dan ini juga diakui oleh orang Barat bahwa Islam adalah merupakan jembatan emas yang menghubungkan budaya lama dengan budaya baru. Ini penting untuk dihayati. Jadi di negara-negara Arab, negara-negara Islam, ada nggak sekolah madrasah tuh? Ya ada. Karena mau madrasah kabel ke sekolah itu. Ana madrasah ibtidaiyah, ana madrasah sanawiyah, konon. Madrasah kabel ke sekolah kan nama. Dengan dia gimana ya? Al madrasah asanawiyah, masya Allah. Sampai wong Kristen gawe madrasah sanawiyah dengan apa? Nah ini kan artinya bahwa terminologi itu merupakan bagian ilmu yang penting sebetulnya. Iya, menjadi hal yang berbeda madrasah dengan sekolah untuk di Indonesia. Di negara Arab yang ada beda. Karena Indonesia membentuk terma sendiri, madrasah itu adalah lembaga pendidikan, ya kan begitu, yang objek studinya adalah mempelajari ilmu-ilmu keislaman, ulumul islamiyah. Kanan gurunya disebutnya ustadz. Kalau sekolah yang diselenggarakan pemerintah kayak SMP SMA namanya sekolah dan gurunya adalah yang mengajarnya namanya guru gitu. Kalau SD namanya siswa, murid. Nah kalau SMP SMA namanya siswa. Bakal persitas mahasiswa. Sing ngajare maha guru. Kewalik manding gitu. Sing aran maha guru ku guru TK sebenarnya mah, guru SD. Sebab mereka yang mencetak anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Maka maha guru sing ananing persitas maka enggak ngajar enggak apanya, membimbing aja kok yang pinter-pinter. Dari si maha guru nanti ceker SD kualik mana gon asliin. Dia hanya membimbing kok. Perguruan tinggi itu bukan proses memberi pengetahuan, tapi anak didik itu sudah mencari ilmu sendiri. Tugas dosen tidak lebih hanya membimbing, menunjukkan tentang referensi-referensi. Itu saja sebetulnya sih. Ya salah dosen menjelaskan ilmu mah. Dosen menyuruh mahasiswa suruh membaca buku.
Yang tidak dimengerti baru ditanyakan kepada dosen. Dan dosen yang memberitahukan sumber-sumber ilmu itu, kan begitu. Cara kita mah yang bener beli ini kan. Bener tak beli jadi kok. Nah, sebaliknya bakaning Arab baka sekolah SD, SMP, SMA anak didik namanya tilmiz. Kalau perguruan tinggi namanya talib. Talib mahasiswa ku talib. Talib baka tilmiz ku murid sekolah SD, SMP, SMA. Tilmiz jamanya talamiz. Kalau yang mahasiswa namanya talib, jamanya talabah. Wes sing ngajare bahkan SD arane muallim. Bahkan yang perlu tinggi arane mudaris. Mudaris itu ada dua macam, ada mudaris biasa disebut dengan asisten dosen. Kalau sudah dosen namanya mudaris musaid, kalau sudah dosen namanya mudaris. Nah, kalau yang sudah menjadi dosen tetap dan berkualitas dan sudah menjadi referensi dan dia sudah punya kursi namanya al-ustadzul kursi. Ustadz itu artinya profesor. Bareng ningkenya profesor KB. Jadi itulah terminologi berbicara seperti itu. Makna satu terma berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain masih berbeda. Takwa di mata orang Arab berbeda dengan takwa di mata orang Indonesia. Soleh dalam Al-Quran tidak sama dengan soleh dalam ucapan kita sehari-hari. Harus disadari seperti itu. Kalau enggak jadi kacau.